Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab 6 mengenai pengelolaan pendidikan madrasah. Saya, Beratu Natamurti dengan NIM A320-20139 akan mempresentasikan slide 1 sampai 9. Kedeleskop pendidikan madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab dari akar kata darosa, yadrusu darsam, dan madrasatan yang berarti belajar. John Makdisi 1970 berpendapat bahwa terjemahan kata madrasah dapat disimpulkan dengan 3 perbedaan mendasar, antara lain: pertama, kata universitas dalam pengertiannya yang paling awal merujuk pada komunitas atau sekelompok sarjana dan mahasiswanya. Kedua, merujuk pada sebuah bangunan tempat kegiatan pendidikan setelah pendidikan dasar atau pendidikan tinggi berlangsung. Ketiga, izin mengajar ijazah al-tadris lisensia dosendi pada madrasah diberikan oleh syekh secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintahan. Di Indonesia sendiri, madrasah tidak serta-merta dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik, yaitu sekolah agama. Tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal ikhwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan Islam. Pendidikan madrasah di Indonesia. Awal abad ke-20 Masehi di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem madrasi yang kemudian dikenal dengan nama madrasah. Hal ini merupakan wujud dari upaya pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan para cendekiawan Muslim Indonesia yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam asli tradisional tersebut dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya. Asroha 1999. Kata madrasah sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk adopsi dari bahasa Arab yang berarti lembaga pendidikan Islam. Madrasah sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak keislaman. Pandangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang pertama, yaitu abad ke-7 Masehi, dan gelombang kedua, yaitu abad ke-13 Masehi, tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang muncul seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan kata lain, madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu, menjadi penting untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari. Karakteristik madrasah di Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan secara harfiah, madrasah bisa diartikan dengan sekolah. Karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar secara formal baik di tingkat dasar SD, MI, SMP, MTS maupun menengah seperti SMA dan MA. Madrasah memiliki kurikulum, metode, dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religius masyarakatnya. Tujuan dari pendirian madrasah. 1. Menstramisikan nilai-nilai Islam. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan. Ketiga, sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi kolonialisme dan kristianisasi, di samping untuk mencegah memudurnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda saat itu. Madrasah sendiri masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20, dimaksudkan sebagai upaya penggabungan hal-hal yang positif dari model pendidikan tradisional pesantren dan sekolah.
disahkannya UU SPA nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti UU SPA nomor 2 tahun 1989 menjadikan madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional di bawah pembinaan Departemen Agama. Lembaga pendidikan madrasah telah tumbuh dan berkembang sehingga menjadi bagian dari budaya Indonesia. Perkembangan pendidikan madrasah. Perkembangan madrasah di Indonesia dapat dikaji melalui 4 masa, yaitu 1. Madrasah pada masa pra-kemerdekaan. Secara historis, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia, yaitu abad ke-7. Secara institusional, pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad ke-20 Masehi dengan didirikannya madrasah dan pondok-pondok pesantren atau surau di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Semangat pendirian madrasah sebagai sentral pendidikan Islam setidaknya didasarkan pada 2 hal, yaitu pertama, pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekuler sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang lebih teratur dan terencana. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam pada saat itu dasarnya bersifat menekan atau diskriminatif. Selain kebijakan ordonasi guru, pemerintah Belanda juga memperlakukan donasi sekolah liar. Pendidikan Islam pada masa pra-kemerdekaan memunculkan 2 bentuk reaksi. Kebijakan diskriminatif berlanjut pada masa penjajahan Jepang, walaupun lebih longgar dan memberikan sedikit kebebasan, kebijakan pemerintah Jepang lebih berorientasi pada penguatan pengaruh dan kekuasaan di Indonesia. Madrasah pada masa Orde Lama. Keberadaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan semakin jelas, karena lembaga-lembaga tersebut telah diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, secara langsung penyelenggaraan pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama erat kaitannya dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Selain itu, pada rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP tanggal 22 Desember 1945 diantaranya memutuskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan dilanggar-langgar dan madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan diperketat. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping dengan pengembangan madrasah itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.